بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita menghitung nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, dan itu sudah merupakan sunatullah, ketetapan Allah bahwa manusia pada dasarnya diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan dan juga ketundukan kepada Allah. Nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah perintahkan untuk senantiasa digunakan, mentaati perintahnya, tunduk patuh terhadap syariatnya, dan tidak menyekutukannya ataupun menyalahi perintah-perintahnya atau melenceng, menentang dan berani menyelisihi apa yang sudah Allah tetapkan. Sebagaimana yang sudah Allah sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau tampakkan, hendaknya engkau gunakan dalam kebaikan untuk mentaati Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini, Allah masih memberikan pada kita keistiqomahan dengan bukti kita masih bisa menjalankan ibadah kita, yaitu sholat 5 waktu berjamaah, dan kita bisa menjalankan sholat maghrib berjamaah di malam hari ini di masjid yang mulia ini. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan, baik sholat kita, majelis taklim kita, maupun ibadah-ibadah sunnah yang kita laksanakan, semoga senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, kalau kita menghayati apa yang telah dibacakan imam tatkala kita sholat tadi, kita mau merenungi, mentadaburi, dan sekaligus kita berusaha untuk mengamalkan setiap ayat-ayat Allah, setiap surat yang diturunkan oleh Allah. Di rakaat yang kedua tadi saya terkesan ya dengan surat At-Tin yang dibacakan, yang dimana di dalam surat At-Tin ini ya, yang dimana Allah menyampaikan kepada kita di akhir-akhir kalimat Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita, ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaihissallahu biahkamil hakimin." Di situ Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman, sebagai orang muslim, maka Allah memberikan pertanyaan, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Jadi kata-kata din di sini maknanya adalah hari pembalasan. Bisa juga sebagian ayat ya di dalam surat Al-Maun ya, di situ disampaikan bahwa ad-din adalah yaitu agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ya. Tahukah kamu Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Jadi pada dasarnya kata-kata ad-din ini maknanya luas. Bisa juga hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat, agama, syariat, ataupun aturan yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nah, apabila kalau din digandengkan dengan, yaitu dimudhafkan dengan al-Islam, dinul Islam itu lebih sempurna, yaitu syariat Islam, agama Allah Ta'ala yang Allah turunkan, yang berisi tentang syariat, halal haram, perintah larangan ya, dan juga aturan-aturan yang lain. Maka dari sini para jamaah Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka mendustakan, mereka mengingkari, mereka tidak meyakini, tidak mau beriman terhadap hari pembalasan, hari kiamat, atau terhadap ajaran Islam
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang mulia agar diimani, diikuti. Nah, maka tahu siapa orang yang mendustakan agama, siapa orang yang mendustakan hari kebangkitan. Jelas mereka adalah orang-orang yang dari hal persoalan keimanan, akidah, mereka orang-orang yang kufur, mereka orang-orang yang ingkar, mereka orang-orang yang menolak, mereka orang-orang yang jauh dari agama dan meninggalkan agama. Maka Allah Ta'ala kemudian menutup dengan kalimatnya ketika banyak orang yang mendustakan hari kebangkitan, banyak mereka yang tidak mengikuti aturan Allah, meyakini kebenaran Allah berupa ajaran Islam, bahkan meyakini adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, surga neraka, nikmat kubur, azab kubur, timbangan, hisab dan yang lainnya nanti pada hari kiamat. Maka Allah menegaskan dengan ditutup kalimatnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini merupakan harfun istifham, bentuk kata tanya yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik yang tidak meyakini, tidak mengimani, dan juga tidak mau membenarkan ajaran Islam, Al-Quran, dan juga barang-barang yang gaib atau perkara-perkara yang gaib. Ya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan pertanyaan ini sebagai bentuk ya penegasan. Jadi di samping ada kata-kata tanya, di sini menunjukkan ada penegasan. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya. Kalau kita lihat para jamaah Bapak Ibu, adakah kira-kira dalam kehidupan dunia ini, ketika manusia hidup ini apabila jauh dari agama, jauh dari syariat, jauh dari tuntunan aturan-aturan Allah, bisakah kehidupan mereka bisa adil? Bisakah kehidupan mereka itu tentram bahagia? Bisakah kehidupan mereka ini tertata dengan baik? Maka jelas kala tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mentertibkan, Allah yang memelihara. Otomatis itu akan tercipta keadilan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika manusia mencari keadilan selain Allah, ketika manusia mencari keadilan selain aturan Allah, ketika manusia mencari keadilan selain bimbingan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, artinya mencari keadilan selain aturan Allah dan Rasulnya, mencari keadilan kepada manusia, yang manusia itu pada dasarnya adalah makhluknya Allah, makhluk yang lemah, makhluk yang hina, maka jelas tidak akan pernah terwujud keadilan, tidak akan pernah terjadinya keadilan di muka bumi ini. Jelas Bapak nggih? Kenapa? Ini menunjukkan Allah memberikan pertanyaan sekaligus untuk menegaskan, kira-kira ada gak hakim yang paling adil selain Allah? Adakah ya hakim yang bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada manusia? Pasti jelasnya jarang sekali. Bahkan kadang-kadang manusia masih mengikuti egonya, mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu. Maka keadilan itu hanya berasal dari Allah, berasal dari syariatnya, berasal dari aturannya Allah. Itu jelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali Allah memerintahkan tentang bab keadilan. Contohnya, kalau kita membuka di dalam surat Yunus, ya, ayat yang surat An-Nahl, maaf, di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-90, Allah Ta'ala menyampaikan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu agar senantiasa engkau berbuat adil dan berbuat yang baik kepada manusia. Nah, ini perintah nomor Pak Bu. Perintah. Ini Allah memerintahkan kepada kita semuanya, kepada seluruh manusia agar berlaku adil, bersikap adil dalam memberikan segala keputusan, dalam menyikapi satu persoalan itu dengan adil. Kemudian kalau kita buka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-58, Allah Ta'ala menyampaikan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira.
Di situ Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-58. Hai Muhammad, ketika engkau memberikan keputusan kepada manusia, ketika engkau menghukumi manusia, atau di antara manusia yang sedang ada persoalan, maka berilah keputusan kepada manusia, hukumi manusia dengan seadil-adilnya. Jelas Bapak Ibu? Nah, kalau kita buka juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa 135, Allah katakan juga, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau menjadi penegak keadilan kepada seluruh manusia, di tengah-tengah manusia, dan menjadi saksi bagi Allah. Coba, perintah nomor berapa, Bu? Perintah. Kalau kita buka di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 8, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau menjadi penegak keadilan, menjadi saksi bagi Allah. Wala yajrimannakum sana'ana qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu litaqwa. Coba Bapak Ibu, sampai-sampai Allah menyampaikan di dalam ayat ini perintah untuk menjadi orang yang adil ketika menyampaikan keputusan, ketika menghukumi manusia itu dengan adil. Bahkan kepada orang kafir sekalipun itu harus adil. Sekalipun engkau tidak senang terhadap orang kafir itu, kamu benci terhadap orang kafir itu, ya, jangan sampai engkau tidak berbuat adil ketika memang orang kafir itu tidak salah. Ada kebencian kamu terhadap akidah, keyakinannya. Tapi dalam persoalan, dalam ranah kehidupan, di dalam kehidupan sosial, ada sengketa, ada masalah, ada persoalan, itu harus adil. Bahkan pernah pada zaman Nabi, ketika ada orang Yahudi ada masalah dengan orang Muslim dalam arti tanda kutip ini munafik, terjadi persengketaan, ya, terjadi urusan masalah pengairan, ya. Maka orang Yahudi ingin masalah ini dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa Nabi adalah hakim yang nanti bisa memutuskan dengan adil. Tapi orang Muslim tanda kutip yang ada sifat munafiknya nggak terima. Kenapa? Karena dia ingin dikembalikan kepada hakim yang lainnya, bukan Nabi. Nah, maka ini jelas Bapak Ibu, orang Yahudi pun kalau memang dia itu benar, itu harus diberi apa? Keadilan, harus didukung, harus dibenarkan, harus ditolong, harus dibantu, dimenangkan dalam persoalan masalah dunia. Terkait lepas daripada keyakinan, meskipun dia orang kafir, itu urusan kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ya? Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Jangan sampai kebencian kamu terhadap orang kafir mendorong kamu ala ta'dilu, sehingga kamu tidak mau menegakkan keadilan, padahal Allah perintahkan i'dilu, berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah menyampaikan bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa keadilan ini, sekali lagi sampaikan, hanya bisa terwujud dengan apa? Menjadikan Allah hakim di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia para jamaah Bapak Ibu? Di dunia adalah keadilan Allah ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan dengan menjalankan kitab sucinya yang Allah turunkan, yaitu apa? Al-Quran. Jadi keadilan ini hanya bisa terwujud, bisa terlaksana ketika ada persoalan di antara manusia itu, maka sumber yang dipakai itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang sudah Allah buat, yang Allah siapkan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Bukan hanya manusia saja, seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan maupun yang lainnya, itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jelas Bapak Ibu? Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa keadilan ini hanya bisa terwujud apabila kitab suci Al-Quran ini dia yang memberikan keputusan, yang mengatur, yang membimbing apapun persoalan manusia.
Makanya kan dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat tersebut ya, bahwa Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil. Caranya untuk adil bagaimana? Ketika memutuskan hukum dengan kebenaran. Kebenaran itu sumbernya dari mana? Dari dua kitab, Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang sahihah ya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Imam Malik ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ya, intamasaktum bima kitaballah wa sunnati rasul wa lan tadillu ya. Intamasaktum lan tadillu ya, dua kitab yang aku wariskan kepada kalian, apabila kalian mengikutinya, berpegang teguh, menjadikan sebagai standar hukum mengatur urusan manusia, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Jadi yang bisa memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, keadilan, ketentraman adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan keadilan, Allah juga yang berhak untuk mengatur manusia. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ketika Allah itu disampingkan, Allah itu kemudian diabaikan, Allah kemudian dinomor 10-kan, artinya aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, keputusan Allah itu tidak dijalankan secara totalitas komprehensif di tengah-tengah kehidupan manusia, mengatur dalam segala tatanan sosial manusia. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kerusakan dan kehancuran, bahkan kedoliman. Karena kebalikan keadilan itu apa? Kedoliman. Keadilan itu identik dengan apa? Cahaya. Kedoliman identik dengan apa? Kegelapan. Makanya ketika manusia itu sudah meninggalkan Allah, jangan berharap akan baik kehidupan. Jangan berharap untuk bisa tentram kehidupan. Jangan berharap supaya bisa bahagia kehidupan. Jangan berharap supaya nanti bisa damai dalam kehidupan. Nonsen. Kalla, tidak akan pernah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan warning kepada manusia. Hendaknya engkau tegakkan keadilan, karena keadilan itu bisa menciptakan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Betul? Dan keadilan itu sumbernya dari mana? Nas dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu yang dinamakan keadilan. Sebagaimana disampaikan Syekh Shalih Utsaimin, bahwa keadilan pada hakikatnya adalah ketika seorang hakim, seorang pemimpin memutuskan perkara hukum di tengah-tengah manusia itu dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau itu tidak dijalankan, maka itu bukan keadilan. Itu adalah kekufuran, kata Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitab Syarah ya Riyadhus Shalihin. Apa? Kekufuran karena ingkar terhadap apa yang sudah Allah berikan. Maka ini benar kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan mereka mendustakan agama? Kemudian mereka berpaling dari apa yang sudah Allah turunkan kebenaran. Berpaling, tidak mau diatur sama Allah. Makanya ini penting ya, kita menghayati ayat-ayat Allah yang dibacakan imam tadi. Sudah jelas bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan keadilan di muka bumi ini. Artinya Allah dilibatkan dalam mengatur segala urusan kehidupan manusia. Keadilan nanti di hari kiamat, maka jelas Allah akan menegakkan keadilan kepada manusia dengan menghisap mereka, meneliti, mengidentifikasi, menilai, mencatat ya semua perbuatan-perbuatan manusia yang dikerjakan di dunia ini. Dan Allah tidak akan pernah berlaku dolim kepada manusia. Jelas Bapak Ibu? Sekecil apapun kebaikan akan ditampakkan. Betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika orang berbuat kebaikan, Allah berlaku adil, Pak Bu. Ya, buktinya apa? Nanti pada hari kiamat Allah sebagai hakim dengan keadilannya, maka Allah akan tampakkan setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun, bahkan sekecil ya biji zarah ya, itu bisa biji semangka atau biji buah yang lebih kecil lagi, itu akan ditampakkan, itu akan diperlihatkan, itu akan ditunjukkan karena keadilan Allah. Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang yang berbuat kebaikan. Betul? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyanyiakan
orang yang berbuat kebaikan, Pak Bu. Kadang kita lihat ya, dalam kehidupan kita, bisa jadi ini terjadi pada diri kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada keluarga, saudara, teman, kerabat, jamaah, kadang itu sepele, Pak Bu. Yang saya, Pak Bu, itu sepele di hadapan mereka, atau menurut pandangan manusia itu kecil, remeh sekali. Tapi pandangan Allah itu besar. Lah sehingga apa? Sampai Allah kemudian mencatat itu bisa memenuhi timbangan, bahkan memberatkan timbangan. Karena perbuatan baik orang itu meskipun itu dianggap remeh kecil, ya, hanya menyingkirkan duri, hanya menyingkirkan batu di tengah jalan, hanya menyingkirkan kayu yang nanti bisa mengganggu orang yang lalu lalang di tengah jalan, Pak. Menurut manusia itu sepele, tapi menurut Allah itu timbangan yang berat. Nggak percaya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Imam Tirmidzi, "Askalu mizanil mu'min yaumal qiyamah, ya, min husnil khuluq." Timbangan yang bisa memberatkan orang mukmin nanti pada hari kiamat itu, Pak, apa itu? Di antaranya perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Bayangkan, Pak, akhlak yang baik, perilaku yang mulia ini nanti bisa memberatkan timbangan. Bahkan akhlak yang mulia saja ini nanti itu bisa menyamakan orang yang rajin puasa sunnah dan sholat malam. Meskipun dia itu tidak rajin sholat malam dan puasa sunnah, tapi dia punya modal akhlak yang mulia, Pak. Betul, Pak Bu? Dalam hadis Imam Tirmidzi banyak lagi. Ya. Ini diantara yang bisa memberatkan timbangan kebaikan orang mukmin nanti pada hari kiamat. Salah satunya apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Bahkan sampai Nabi mengatakan keimanan seseorang mukmin itu bisa menjadi sempurna disebabkan karena perilakunya yang baik, Pak. Akmalul mukminin ahsanuhum khuluqan. Bahwa orang mukmin itu bisa sempurna keimanan mereka itu apa? Karena akhlaknya yang baik kepada manusia. Masya Allah. Itu, Pak. Itu keadilan Allah, loh, okay? Nanti pada hari kiamat itu tidak akan disia-siakan sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Jangan engkau meremehkan sesuatu yang engkau anggap itu sepele, meskipun itu adalah suatu kebaikan. Meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang sumringah, Masya Allah, dengan wajah sumringah, dengan wajah tersenyum, itu merupakan kebaikan. Tabasamuka ila akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Itu bisa memberatkan timbangan. Itu keadilan Allah di situ. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun orang yang berbuat keburukan sekecil apapun, ya, seberat darah, bahkan lebih kecil pada darah, ya, maka akan ditampakkan oleh Allah. Itu keadilan Allah. Meskipun kadang ada orang yang dia mungkin mendolimi manusia dengan melempar batu yang kecil, dengan hanya mengolok-olok, dengan hanya mungkin mengedip-edipkan mata, itu perbuatan buruk nanti pada hari kiamat saja itu nanti akan ditampakkan pada manusia dengan keadilan Allah, ya. Seburuk apapun, meskipun kecil, Pak Bu, ya, misalkan dia melempar batu di tengah jalan, ya, supaya nanti orang bisa terganggu, atau mungkin dia melempar kayu di tengah jalan sehingga bisa mengganggu orang yang berjalan, itu nanti ditampakkan keburukan-keburukan sekecil apapun, Pak. Atau dia melempar kulit pisang mungkin di halaman tetangganya, atau mungkin dia merebahkan ataupun meletakkan kayu di pinggir tembok tetangganya tanpa izin, ya, sehingga tetangganya merasa terganggu. Itu nanti akan ditampakkan. Jadi keburukan-keburukan sekecil apapun kalau itu mengandung kezoliman, itu akan ditampakkan. Hati-hati, gitu. Makanya itu keadilan Allah nanti pada hari kiamat. Ya, Allah akan menetapkan timbangan dengan seadil-adilnya nanti pada hari kiamat. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, itu ya kupas ya terkait dengan bagaimana kita memahami ayat Allah, ya, sehingga akan semakin menjadikan kita semakin apa? Dekat kepada Allah, semakin juga kita semakin
hati-hati dalam kita bersikap dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nanti akan dituntut oleh Allah di pengadilan Allah. Baik nanti di dunia kita akan dibayar cash sama Allah karena kedoliman kita, atau nanti kita akan menjadi beban kita nanti pada hari kiamat karena kita menanggung dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa orang yang kita zalimi. Ya, terima kasih.